Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kingdom Asin of the North. Film ini menceritakan bagaimana asal muasal dari wabah zombie yang melanda seluruh kerajaan Jason. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dinasti Jason. Pada masa itu Jason terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah selatan dan utara. Setelah peperangan melawan kekaisaran Jepang, wilayah selatan menjadi sangat kacau, berimbas pada wilayah utara yang kini mulai takut kalau wilayah mereka akan menjadi target selanjutnya. Selain takut pada Jepang, wilayah utara juga berselisih dengan sebuah suku bernama Pajoi. Suku ini adalah suku yang berisi orang-orang berdarah dingin, agresif, dan juga sangat kuat. Suku ini juga tak segan-segan akan menyerang wilayah manapun yang berani melawan suku mereka. Suku ini dipimpin oleh seseorang bernama Aidagan yang pernah bergabung dengan suku ini, yaitu Jarjen, di mana gabungan kedua suku ini terhitung sebanyak 10.000 anggota pasukan yang tak terkalahkan. Karena hal itu, para jenderal militer Jason tak tinggal diam. Mereka mulai mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen dan dipaksa untuk memata-matai suku Pajoi, dan para rakyat ini disebut dengan nama Sungjoin. Naasnya, selama lebih dari ratusan tahun, rakyat Sungjoin mengabdi kepada Jason, namun mereka tetap tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka semua dibiarkan hidup di perbatasan dengan status yang tidak jelas. Mereka bukan bagian dari suku Jurchen, namun bukan juga bagian dari Jason. Kemudian kita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Asin yang merupakan bagian dari Sungjoin. Pada suatu malam, Asin yang sedang menyusuri hutan, ia menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat ukiran-ukiran yang misterius. Dalam ukiran itu terlihat gambaran seekor rusa yang sedang memakan sebuah tanaman yang tak lain dan tak bukan adalah tanaman pembangkit. Setelah memakan tanaman pembangkit, rusa itu pun tiba-tiba mati dan kemudian bangkit menjadi zombie. Setelah bangkit dalam wujud zombie, rusa itu pun mulai berburu darah segar. Ia kemudian menyerang seekor harimau. Harimau yang tubuhnya jauh lebih kuat ternyata berhasil mengalahkan rusa, sehingga rusa zombie itu pun dimakan oleh harimau. Akhirnya harimau itu pun terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Di akhir ukiran itu tertulis bahwa tanaman pembangkit bisa menghidupkan orang mati, namun ada harga yang harus dibayar. Pada suatu hari, dua orang prajurit Jason menemukan tumpukan mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sang komandan yang melihat hal itu langsung mengetahui kalau semua mayat itu adalah pasukan Pajoi karena tato yang ada di tangan mereka. Selain itu, sang komandan juga menemukan sesuatu yang ada di dalam genggaman tangan salah satu mayat. Lokasi penemuan mayat itu adalah sebuah hutan bernama Biasakun. Hutan itu dikenal sangat berbahaya dan para rakyat Jason percaya kalau hutan itu berisi monster pemangsa manusia. Oleh sebab itulah pemerintah menutup akses masuk ke dalam hutan Biasakun dan menghukum siapapun yang ketahuan masuk tanpa izin. Namun dibalik semua fakta mengerikan, hutan itu dipercaya memiliki sebuah tanaman mujarab yang bahkan bisa membangkitkan orang mati. Hal itu pun membuat beberapa orang nekat masuk ke dalam hutan Biasakun, namun belum ada yang berhasil keluar dengan selamat. Lalu kita diperlihatkan desa Sungjoin. Mereka yang tinggal di sana hidup seperti gelandangan yang mengemis makanan dari para bangsawan. Lalu kita diperlihatkan Asin yang dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan pergi ke dalam hutan Biasakun. Padahal sang ayah sudah mengingatkan kalau hutan itu sangat berbahaya. Asin nekat masuk ke dalam hutan Biasakun karena ia ingin menemukan obat untuk mengobati sang ibu yang sedang sakit keras. Meskipun begitu, ayahnya tetap memarahi Asin dan melarangnya masuk ke dalam hutan Biasakun. Di dalam kamp militer Jason, para prajurit memindahkan mayat-mayat pasukan Pajoi dan langsung membakarnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan barang bukti.
Karena apabila pihak Pak Jowi mengetahui prajuritnya tewas di wilayah Jason, maka mereka akan langsung menyerang Jason. Pada malam harinya, komandan mendatangi komisaris militer kerajaan. Tak disangka orang yang telah membunuh para pasukan Pak Jowi ternyata adalah komisaris militer kerajaan dan para anak buahnya. Hal ini diketahui dari barang bukti yang ditemukan pada mayat prajurit Pak Jowi adalah milik sang komisaris militer. Komisaris militer pun berdalih mengatakan kalau ia membunuh prajurit Pak Jowi dengan alasan karena mereka telah melanggar aturan dengan masuk ke dalam hutan Biasakun. Komandan mengaku kecewa dengan tindakan komisaris karena hal itu bisa memicu peperangan dengan pihak Pak Jowi. Untuk mencegah masalah itu, komandan pun pergi ke desa Songjoyoin. Di sana, komandan memberitahu Ayah Asin tentang penemuan mayat prajurit Pak Jowi dan menyuruhnya untuk pergi ke desa Pak Jowi. Ia ditugaskan untuk menyebarkan berita palsu dengan mengatakan bahwa orang-orang Pak Jowi dibunuh oleh harimau. Dengan begitu, Pak Jowi tidak akan curiga kalau pembunuh sebenarnya adalah sang komisaris militer. Malam itu juga, Ayah Asin pun berpamitan kepada Asin dan meminta Asin untuk menjaga ibu serta adiknya. Keesokan harinya, kondisi ibu Asin pun semakin parah. Asin yang frustasi akhirnya nekat kembali ke hutan Biasakun untuk mengambil tanaman pembangkit. Asin berharap tanaman itu bisa menyembuhkan sang ibu. Di waktu yang sama, Ayah Asin pun akhirnya sampai di desa Pak Jowi. Sesuai perintah dari sang komandan, di sana Ayah Asin berusaha meyakinkan para warga kalau baru-baru ini ada beberapa pasukan Pak Jowi yang tewas dimangsa oleh harimau. Di antara para warga ada seorang prajurit Pak Jowi yang hanya tertawa mendengar cerita tersebut. Ia pun berkata kalau Ayah Asin berani berbohong dan menyampaikan berita palsu, maka ia akan dibunuh. Untuk lebih meyakinkan suku Pak Jowi, komandan militer mengajak beberapa pasukannya untuk berpura-pura berburu harimau di hutan Biasakun. Aksi ini pun diikuti oleh beberapa prajurit Jason, yang diantaranya ada beberapa prajurit Pak Jowi yang menyelinap di antara mereka. Mereka yang awalnya hanya ingin berpura-pura terkejut setelah melihat jejak kaki harimau. Harimau dengan penampilan sangat mengerikan itu pun langsung berlari dan memangsa beberapa orang di antara mereka. Harimau yang telah terinfeksi oleh zombie itu lantas menyerang para prajurit dengan ganas dan brutal. 몰입꾼들을 물려라. Lalu mereka semua pun berlari sampai ke sebuah padang rumput yang sangat luas. Rumput yang tumbuh setinggi lutut membuat mereka kesulitan melihat di mana harimau itu berada. Sehingga harimau itu bisa mengelabui para prajurit dan berhasil memangsa beberapa di antara mereka. Ketika salah satu Pak Jowi diserang, ia pun berhasil menahan serangan si harimau sampai akhirnya komandan datang dan langsung membunuh harimau tersebut. Setelah itu, prajurit Pak Jowi pun membelah tubuh harimau dan mendapati sebuah kejanggalan karena darah si harimau ternyata berwarna hitam yang menjadi pertanda bahwa si harimau telah mati sejak lama. Prajurit Pak Jowi yang curiga langsung menanyakan di mana jasad semua saudaranya jika benar mereka tewas dimangsa oleh harimau. Komandan yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa ia tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang mati di daerah terlarang. Jawaban dari sang komandan membuat pihak Pak Jowi semakin curiga dan berniat akan melakukan balas dendam. Ketika Asin masih pergi mencari tanaman pembangkit, desa Songjoyoin tiba-tiba diserang suku Pak Jowi. Mereka membakar seluruh tempat dan membunuh semua orang yang ada di desa tersebut. Penyerangan itu dipimpin langsung oleh sang pemimpin suku, yaitu Aidagan, yang saat itu terlihat sangat dendam pada orang-orang di Songjoyoin. Tak lama kemudian, Asin pun akhirnya sampai di desanya. Ia terkejut melihat desanya telah hancur, ditambah semua orang termasuk keluarganya dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Keesokan harinya, Asin nekat menempuh jarak jauh untuk sampai di camp Jason. Di sana, ia mengadu pada komandan militer dan memintanya untuk membalas dendam pada Pak Jowi atas kematian semua orang. Karena saat ini Asin sudah sebatang kara, jadi ia pun memutuskan untuk mengabdi di camp militer agar ia bisa terus bertahan. Selama bertahun-tahun Asin hidup selayaknya seorang budak. Ia tidur di dalam kandang babi, mengurus semua babi yang ada di sana, dan bahkan mencuci pakaian dari para prajurit. Asin selalu berlatih panah sendirian serta memata-matai suku Pak Jowi. Sampai akhirnya Asin pun tumbuh menjadi wanita dewasa. Kemampuan memanahnya kini sudah tidak
diragukan lagi. Ia bahkan kini sudah mulai mendapatkan beberapa tugas penting dari komandan terkait dengan suku Pajowi. Pada suatu malam, Asin diminta untuk menyusup ke dalam kamp Pajowi. Di sana, ia pun melihat beberapa pasukan Pajowi baru saja meninggalkan kamp, sehingga Asin pun bisa dengan mudah menyusup masuk. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah gudang. Di sana, ia melihat seorang penjaga sedang memberi makanan seorang tawanan dengan sangat tidak manusiawi. Begitu si penjaga pergi, Asin pun mendekati tawanan tersebut, dan betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa tawanan itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ayah Asin menjadi tawanan suku Pajowi dan diperlakukan sangat tidak layak. Kedua kakinya buntung dan di lehernya terdapat pasung. Di pasung lehernya bertuliskan mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri. Ketika melihat Asin di hadapannya, sang ayah sama sekali tidak meminta untuk diselamatkan, melainkan ia meminta Asin untuk segera membunuhnya agar ia bisa menghentikan semua penderitaan yang selama ini ia rasakan. Asin yang mendengar hal itu pun langsung mewujudkan harapan sang ayah. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Pajowi dan membakar kamp tersebut. Ketika kembali ke militer, Asin mulai berpikir ada sesuatu yang janggal dari semua ini. Ia pun menyusup ke dalam ruangan komandan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruangan komandan, Asin menemukan sebuah gulungan yang bertuliskan kalau suku Pajowi sudah lama menginginkan tanaman pembangkit. Sayangnya mereka ketahuan oleh komisaris militer yang langsung membunuh mereka semua. Dan untuk menutupi perbuatan komisaris militer, komandan membutuhkan kambing hitam. Jadi setelah membunuh harimau zombie itu, komandan memberikan bukti pada suku Pajowi berupa barang yang didapatkan dari desa Songjoyoin. Jadi inilah alasan mengapa Aidegan memimpin pasukannya untuk menghancurkan desa Songjoyoin malam itu. Hal ini semata-mata karena adu domba yang dilakukan oleh komandan militer. Kenyataan itu pun membuat Asin sangat marah. Ia yang selama ini mengabdikan seluruh hidupnya pada pelaku yang telah membunuh semua keluarganya. Kini saatnya bagi Asin untuk membalas dendam agar mereka bisa menanggung penderitaan atas dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian Asin teringat pada tanaman pembangkit yang ia miliki. Ia pun langsung membunuh seorang prajurit dan dibangkitkan kembali menjadi zombie. Prajurit itu pun keluar dan mulai menginfeksi satu persatu orang yang ada di dalam kamp militer. Di waktu yang sama, seorang prajurit yang akan tidur juga terkejut melihat para zombie yang ada di sekitarnya. Prajurit di sana sudah dibunuh oleh Asin dan dibangkitkan menjadi zombie. Dalam waktu singkat, seluruh kamp militer kini mulai dipenuhi oleh zombie. Sementara itu, Asin mengamankan dirinya di atas atap sambil memanah orang-orang yang berusaha kabur. Asin memastikan tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari para zombie, sehingga ia pun memanah orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri. Setelah itu, Asin menyisakan satu orang yang belum meninggal untuk mengumpulkan semua zombie. Setelah zombie berkumpul, ia pun membakar mereka semua. Keesokan harinya, Asin masuk ke dalam tempat tinggalnya. Di sana sudah ada seorang prajurit yang sengaja ia sekap. Prajurit itu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke desa Songjoyoin. Desa yang dahulu penuh kehangatan kini telah hancur tak tersisa sedikit pun. Tak disangka di sana Asin ternyata tidak mengubur semua warganya, melainkan mereka semua telah dibangkitkan menjadi zombie. Selama bertahun-tahun Asin menyembunyikan fakta ini dan terus-menerus mengirimkan makanan untuk semua warganya. Jika biasanya Asin menyuguhkan hewan, namun kali ini Asin menyuguhkan darah manusia untuk mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan Asin yang bertekad akan membalas dendam pada semua orang yang ada di Jeseon, Pajowi, dan suku Jarjen. Jadi itulah awal mula terjadinya wabah zombie, di mana Asin sengaja memberikan tanaman pembangkit kepada Tapible yang digunakan untuk menghidupkan sang raja, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video berikutnya. Bye-bye.